Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Toko Kita. Bu Abepa, saya mau bertanya mengenai juga terkait dengan ini kan kita sekarang saat ini sudah mulai perlahan-lahan di masa transisi mau menghadapi kehidupan hidup normal baru begitu ya Bu ya. Mungkin ada di beberapa wilayah Jawa Timur juga saat ini tempat-tempat ibadah sudah mulai dibuka atau aktivitas kantoran lainnya begitu. Ada koordinasi tidak dengan tim PMI ataupun dan lainnya untuk tetap rajin menyemprotkan disinfektan dan sebagainya untuk mengurangi ini wabah ini, Bu? Kalau menurut saya penyemprotan disinfektan sih nggak habis-habis gitu. Terus melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, kalau misalnya tempat ibadah, rumah-rumah ibadah tidak semuanya tutup. Selama ini juga banyak sekali yang sebetulnya tetap melakukan aktivitas, terutama pada masjid itu sholat wajib ya, sholat rawatib itu mereka lakukan dengan menjaga physical distancing. Ada juga yang nggak mau physical distancing, nggak mau diatur karena memang biasanya orang sholat itu rapatkan barisan. Jadi maka kemudian ada juga klaster-klaster yang tadi saya sampaikan itu. Ini klaster rumah ibadah. Ada juga. Jadi menjelaskan seperti ini itu memang ya harus sangat spesifik. Kita juga minta, orang itu kan mudah dijelaskan kalau sekufu, artinya ya ini misalnya habitatnya ini, maka mereka yang satu rumpun itu akan lebih mudah menjelaskan. Tapi ya seperti itulah kita harus beradaptasi dengan berbagai dinamika pemikiran, persepsi, dan seterusnya. Ada yang tidak percaya bahwa ada corona, ada yang tidak percaya. Ada yang tidak percaya bahwa data tidak masa seperti itu. Jadi betapa mahasiswa kita ya harus menjelaskannya dengan ada, ini bukan soal level pendidikan loh. Tapi dengan mereka yang tidak percaya. Sampai kemudian saya menjelaskan, jangan tidak percaya, ini makhluknya Allah. Saya bilang gitu. Tidak ada daun jatuh tanpa seizin Allah. Tidak ada corona ini tanpa seizin Allah. Sampai saya harus menjelaskan seperti itu. Tapi ya itulah dinamika kita bermasyarakat, dinamika kita bersosialisasi. Kalau semua berseiring nanti kita akan semua running well. Ya ini kan ujian Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas-tugas ini dengan baik. Jika Jawa Timur sudah kembali normal, semuanya sudah selesai, insya Allah secepat itu ya Bu ya, kita akan semuanya kembali normal. Apa yang harapan Ibu Hovifah pertama akan lakukan? Apakah memperbaiki ekonomi masyarakat atau apa nih Ibu kalau seandainya semuanya sudah kembali normal? Nah, gini, jadi sebetulnya kembali dari Maret, tanggal 15 Maret kita membentuk empat rumpun tim gugus tugas. 4 rumpun itu, 1 rumpun promotif preventif, 2 rumpun tracing, 3 rumpun kuratif, 4 rumpun dampak sosial ekonomi COVID-19. Jadi tim ini sudah kita bentuk dari tanggal 15 Maret. Koordinator tim dampak sosial ekonomi COVID ini Pak Wagub. Koordinator kuratif tracing ini adalah para dokter. Kemudian koordinator promotif preventif ini adalah Kalaksa BPBD. Jadi kita sebenarnya sudah membagi seperti itu. Sehingga hari ini sebetulnya kita diskusi virtual untuk mencari format pemulihan ekonomi itu terus berjalan. Bahkan kita high level meeting dengan BI, OJK ya tetap berjalan karena itu bisa kita lakukan secara virtual. Saya pun itu meminta bahwa 1, masa tanam di musim kemarau tidak boleh telat. Kita koordinasi dengan bupati-bupati yang menjadi sentral lumbung pangan. Kepala Dinas Pertanian saya minta setelah kita melakukan rakor virtual, Bapak harus turun. Artinya kita harus betul lihat lapangan bahwa ini sudah ada penanaman padi karena Jawa Timur ini lumbung pangan nasional. 16 provinsi di luar Jawa Timur, Indonesia Timur, itu pangannya hampir 80% disuplai oleh Jawa Timur. Kita menjaga sangat apa yang dikhawatirkan PBB, kemungkinan terjadi krisis pangan dunia. Sesungguhnya Jawa Timur kami melakukan antisipasi
sangat detail. Kira-kira gitu Mas Isa. Jadi semua berseiring. Iya, terakhir Ibu Hafifah silahkan berikan harapan-harapannya untuk warga Indonesia khususnya warga Jawa Timur dalam kita menghadapi wabah pandemi saat ini. Silahkan Bu Hafifah. Jadi kalau menurut saya setiap ada ujian itu penanda kita mau naik kelas gitu. Biasanya ada pikiran-pikiran out of the box itu ditemukan pada saat kita mengalami kesulitan. Saya lihat inovasi-inovasi daerah luar biasa, masyarakat yang memberikan partisipasi luar biasa. Mudah-mudahan ini bagian dari perekat pengikat kita bahwa ternyata kita ini diperkuat, direkatkan ketika kita mengalami ujian bersama. Ketika ujian ini kita yakini mungkin Allah akan menaikkan derajat dan kelas kita semua, maka semangat itu tetap akan hidup bagi seluruh warga Indonesia, terutama adalah warga Jawa Timur. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Hafifah, Gubernur Jawa Timur yang sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di program Tokoh Kita. Saya harapkan memang Jawa Timur selalu cetar sesuai dengan yang ada di meja, Bu. Saya salah fokus tuh ya, Jatim cetar gitu ya. Cetar untuk bisa mewabah ataupun membasmi wabah COVID-19 di Jawa Timur, Ibu. Nah, cetar itu cepat, efektif, efisien. Iya. Yaitu tanggap, kemudian accountable, responsif. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Hafifah sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian program Tokoh Kita untuk edisi kali ini. Sampai jumpa, kita bertemu lagi di program Tokoh Kita tentunya dengan tokoh-tokoh lainnya. Sampai jumpa.